disampaikan bahwa hari Senin itu adalah hari stres, ya, karena barusan liburan kan, liburan lalu bekerja, hari stres dan biasanya produktivitasnya tidak terlalu baik. Karena ada yang masih ngantuk, ada yang masih ada masa malasnya gitu loh. Sedangkan kalau hari Jumat itu udah memasuki weekend, ya akhir akhir pekan, itu biasanya produktivitas kerja kembali menurun. Saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi kebetulan saya punya beberapa teman di perusahaan-perusahaan yang memang ketergantungan itu apa dan bagaimana. Nah, ini luar biasa ya. Luar biasanya apa? Karena kita tahu bahwa sekarang ini udah zaman teknologi maju. Nah, jadi banyak hal yang kita perlu pelajari supaya kita menyadari jati diri kita. Apalagi sekarang sudah ada AI ya, yang segala pertanyaan bisa dijawab. Luar biasa memang perkembangan teknologi. Namun, ketika saya ke China beberapa tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para mualaf dan umat muslim pada umumnya, serta pemeriksa yang mungkin dari kelompok maupun agama lain. Ini terbuka ya channel ini. Perlu kami sampaikan juga di sini bahwa acara secangkir kopi pagi ini adalah acara yang sifatnya umum. Jadi kami bukan ulama, bukan juga akademisi, kami hanya bermaksud untuk berbagi pengalaman dan berbagi cerita. Semoga bermanfaat. Jadi jikalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, tidak sesuai, kami mohon dimaafkan karena kemungkinan kami juga tidak sempurna. Pada intinya semoga acara ini bisa menjadi acara inspiratif, bukan sebagai acara motivasi ya, tapi ini bisa inspiratif dan mungkin oleh sebagian orang bisa dijadikan sebagai motivasi. Tapi pada intinya hanya untuk berbagi pengalaman. Jadi kami mohon penonton, pemirsa supaya paham bahwa acara ini adalah acara sharing. Baik, pagi ini kita tahu bahwa kita sudah lewatin hari Minggu ya, hari Ahad, kemudian hari Senin. Kita tahu bahwa bagi pekerja di kantor, aktivitas hari Senin itu kadang-kadang membosankan. Dan biasanya masih kebawa-bawa tuh perasaan liburnya di hari Ahad yang mungkin kecapean, kemudian hari Senin masih kebawa tuh capeknya. Menurut beberapa pengalaman dari beberapa manajer dan direktur perusahaan, pernah disampaikan bahwa hari Senin itu adalah hari stres, ya, karena barusan liburan kan, liburan lalu bekerja, hari stres dan biasanya produktivitasnya tidak terlalu baik, karena ada yang masih ngantuk, ada yang masih ada masa malasnya, gitu loh. Produktivitas kerja mulai akan meningkat di hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis. Itu adalah 3 hari itu yang akan terus-menerus akan meningkatkan produktivitas kerja. Sedangkan kalau hari Jumat itu udah memasuki weekend, ya akhir pekan, itu biasanya produktivitas kerja kembali menurun. Saya tidak tahu ini benar atau tidak, tapi kebetulan saya punya beberapa teman di perusahaan-perusahaan yang memang mengamati permasalahan ini karena mereka itu kan bertanggung jawab terhadap kinerja karyawannya ya, para pekerja. Nah, ini sedikit intermezzo aja mengawali apa yang mau kita bahas. Topik pagi ini adalah terkait ketergantungan itu apa dan bagaimana. Nah, ini luar biasa ya. Luar biasanya apa? Karena kita tahu bahwa sekarang ini udah zaman teknologi maju. Nah, jadi banyak hal yang kita perlu pelajari supaya kita menyadari jati diri kita. Apalagi sekarang sudah ada AI ya, yang segala pertanyaan bisa dijawab. Luar biasa memang perkembangan teknologi. Namun, ketika saya ke China beberapa tahun yang lalu, saya melihat bahwa kemajuan negara China itu luar biasa. Tapi moralnya juga merosot. Sehingga
negara Cina yang begitu maju, konsumtifnya juga meningkat. Jadi artinya, rakyat di sana juga sangat konsumtif. Mereka lebih suka mempergunakan produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Sehingga timbul banyak kebutuhan. Nah, ini menjadi permasalahan di mana moral merosot. Ini kita beruntung di Indonesia bahwa budaya-budaya di Indonesia cukup beragam, sehingga masih banyak norma-norma sosial budaya, etika yang tetap dipertahankan. Alhamdulillah, ini masih belum terlalu seperti negara-negara yang super modern. Ini yang terjadi. Membahas soal ketergantungan, saya mulai bahas dari ketergantungan emosional. Katanya sih ada ketergantungan emosional. Apa itu ketergantungan emosional? Yaitu seseorang membutuhkan dukungan emosional untuk diterima orang lain. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi eh, ketergantungan emosional itu artinya dia sangat tergantung dengan hal-hal yang kalau orang lain bisa terima dia, sehingga dia merasa lebih lebih lengkap. Nah, ada ketergantungan seperti itu. Jadi selalu mencari perhatian. Ya, caper orang bilang itu. Istilah modernnya caper, cari perhatian. Nah, ini juga sebetulnya adalah ketergantungan yang melekat. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan fisik. Ketergantungan fisik itu ya ini untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan ya orang lain untuk melakukan aktivitas harian. Misalnya kita bicara bahwa ada apa yang cacat misalnya dia membutuhkan misalnya kakinya tidak berfungsi ya dia membutuhkan bantuan tongkat. Nah, itu juga adalah salah satu ketergantungan. Jadi kalau dia nggak ada tongkat dia sulit untuk berjalan dan sulit untuk melakukan aktivitas hariannya. Misalnya juga kursi roda, ya kan, perlu ditopang atau alat dengar, alat bantuan dengar ya, itu juga salah satu. Sehingga tanpa itu maka dia sulit untuk bisa beraktivitas. Nah, ini ada ketergantungan terkait fisik. Yang ketiga itu adalah ketergantungan ekonomi. Nah, ini yang paling banyak terjadi ya. Jadi bergantung pada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, finansialnya. Ya, jadi artinya dia melakukan satu usaha, dia butuh kredit bank misalnya. Dia mengajukan pinjaman ke bank sehingga kalau dia tidak mendapatkan pinjaman, maka aktivitas perputaran usahanya itu jadi macet. Nah, ini adalah ketergantungan ekonomi. Lalu yang keempat adalah ketergantungan sosial. Dukungan hubungan sosial untuk diterima dan diakui. Nah, ini sosial ini yang menyebabkan banyak sekali terjadi di medsos. Ya, ini kita bicara medsos nih. Kebetulan ini sekarang juga acara secangkir kopi pagi ini juga termasuk salah satu medsos yaitu di YouTube gitu. Nah, ini karena saking inginnya diakui, maka dia eh, berusaha untuk membuat satu hubungan sosial. Apakah dia tampil di medsos, mempertunjukkan kemampuannya, atau mempertunjukkan kekayaannya, atau menunjukkan kehidupan sehari-harinya. Karena ini jadi satu tren. Karena memang teknologi kalau berkembang, maka trennya berubah. Kalau zaman dulu kita belanja misalnya, kita harus datang ke toko, kita mesti menempuh satu perjalanan, belum lagi biaya-biaya yang harus kita keluarkan dalam perjalanan itu. Tapi sekarang sudah tidak perlu. Sekarang cukup diklik, kita bisa pilih tokonya, bisa pilih produk yang kita inginkan, kita bayar pun kita bisa pakai sistem teknologi ya. Jadi pembayaran elektrik begitu, elektronik. Nah, ini hal-hal seperti ini memudahkan kita. Tapi jangan salah, ini juga akhirnya membuat kita menjadi konsumtif. Ya, artinya klik kan tinggal belanja. Nah, kan nanti bayarnya baru pusing. Nah, itu. Nah, banyak sekali sekarang jadi berkembang banyak nih, termasuk kurir-kurir juga bertambah karena banyaknya order, banyaknya pesanan sehingga toko-toko konvensional itu mulai menurun.
kurang diminati. Nah, lalu, toko-toko yang di medsos ini ya, di medsos belanja ini menjadi saling bersaing, untuk menampilkan produk bagus dengan harga murah dan dipoles, dibuat sedemikian rupa. Kenyataannya begitu barang tiba, kadang-kadang banyak yang kecewa, karena tidak sesuai dengan gambarnya. Sebenarnya bukan tidak sesuai gambarnya, kualitas yang berbeda. Kenapa? Karena dari melihat gambar yang begitu menarik, ternyata setelah barang tiba malah nggak sesuai dengan ekspektasi, gitu. Nah, inilah resiko. Beda dengan kalau kita ke pasar tradisional, kita bisa belanja, kita bisa berinteraksi sosial, kita bisa tawar-menawar, kan begitu. Jadi alhamdulillah masih beberapa daerah yang masih mempertahankan yang konsep pasar tradisional, tidak lagi seperti hanya melulu belanja online misalnya. Ini kurang lebih seperti itu. Malah sekarang pada saat zamannya sedang ada bencana musibah COVID, belajar pun pakai pakai online, bekerja pun pakai online. Akhirnya orang sibuk lah, hanya di depan kamera misalnya begitu untuk mendapatkan manfaat daripada itu. Tapi intinya adalah bahwa ini adalah perkembangan. Nah, ada orang-orang tertentu yang mau meningkatkan hubungan sosialnya dengan cara apa? Ya, dengan cara supaya dia diakui, diterima bahwa si Anu, wah ternyata pinter, ya dia terkenal. Ya, di samping itu juga ada penghasilan dari situ. Jadi tidak heran kalau sekarang orang tidak lagi malu-malu untuk mengumbarkan kehidupan pribadinya dari pagi sampai sore, ngapain aja, segala macam, menunjukkan hartanya, segala macam itu dilakukan. Ini karena apa? Karena ada efek uh, ekonomi, kurang lebih seperti itu. Nah, ini cerita sosial. Nah, tadi kita bicara soal masalah medsos. Ini yang kelima ini adalah ketergantungan teknologi. Nah, ini juga sekarang lagi marak, apa lagi marak? Ya kita sangat tergantung pada ponsel dan internet, termasuk saya lakukan sekarang ini juga dengan ponsel, dengan internet, ya sehingga kita bisa berinteraksi. Walaupun ini baru satu arah ya, jadi bukan live. Dan satu saat kami akan coba untuk live, ya sehingga bisa interaksi langsung. Nah ini teknologi itu juga membuat kita jadi ketergantungan. Ada teman-teman saya bilang kalau tidak bawa ponsel keluar rumah itu rasanya ada kekurangan katanya. Nah, kalau kita bandingkan zaman dulu, waktu tidak ada ponsel, tidak ada perasaan seperti itu. Kenapa? Karena ponsel ini sudah menguasai sebagian hidup kita. Kita lebih mudah. Tapi ingat ya, dulu ada yang namanya uh, yang hanya bunyi saja itu. Saya masih ingat tuh namanya Starco ya kalau nggak salah tuh. Waktu itu dari satu provider yang bikin begitu kita dapat berita kita langsung cari telepon, kita telepon. Jadi sifatnya hanya one way ya, satu arah. Nah, ini juga mulai terus ketergantungan. Kita perlu bijaksana nih untuk menghadapi ini, terutama anak-anak yang masih kecil ya, supaya dia gak ribut, gak rewel, dia dikasihlah ponsel. Dia nonton, kalau dia nonton hal-hal yang baik, kalau dia nonton hal-hal yang buruk misalnya. Ini kan mempengaruhi perkembangan jiwanya. Nah, akhirnya ada yang membuat kiat-kiat bahwa itu anak harus dibatasi, diberikan jamnya, jam berapa aja boleh pakai ponsel, jam berapa gak boleh. Nah, ini juga butuh pengawasan. Pengawasan dari orang tua sangat perlu. Jadi jangan itu dipergunakan hanya untuk supaya kita nggak disibukkan. Bukan itu konsepnya. Jadi konsepnya menurut kami ini adalah bahwa semua itu bisa dimanfaatkan secara baik dan benar asal kita juga ikut mengawasi gitu loh. Malah sekarang banyak orang tua yang udah jarang ngomong sama anaknya karena dia juga sibuk berponsel ria. Betul? Ini kejadian. Saya pernah ke satu restoran itu ada ibu dan bapak dan 3 orang anaknya, itu mereka duduk di restoran semuanya pakai ponsel. Sementara nggak ada interaksi, nggak ada ngobrol-ngobrol, ya, begitu makanan datang habis makan main ponsel lagi. Jadi seakan-akan kumpulan keluarga ponsel, gitu loh. Ya kalau istilah terkenalnya keluarga hati ya, gitu. Nah ini yang perlu. Kalau bisa pada saat kumpul keluarga, ponsel harus dimatikan, tidak boleh ada ponsel supaya bisa saling ngobrol gitu loh, tahu keadaannya bagaimana anaknya, bagaimana ibunya yang sudah bekerja keras di rumah,
ayahnya yang bekerja keras di luar, kemudian bisa ada hubungan sehingga bisa ada tanya jawab. Ini yang kurang lebih yang saya rasa ketergantungan teknologi ini bisa menjadi dampak buruk ya daripada kondisi sekarang yang terus-menerus berkembang teknologi ini. Yang terakhir adalah tergantungan zat atau kimia. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Berarti ada ketergantungan terhadap alkohol, obat-obatan, atau zat-zat tertentu yang menyebabkan kecanduan. Nah, ini banyak sekali ditemui ya. Dengan lifestyle yang modern katanya itu uh, harus minum minuman keras. Nah, kita banyak nonton di film-film terutama yang versi-versi barat. Ya, orang minum, ya tequila, macam-macam minum, terus kelihatan sosialnya tinggi, segala macam. Kan begitu. Nah, ini sebetulnya tidak terlalu sesuai kalau diterapkan di Asia. Karena pertama kita cuacanya juga panas gitu, kalau minum tambah panas gitu loh. Biasanya ujung-ujungnya berantem. Ya, saya nggak tahu benar apa tidak ya, tapi intinya seperti itu. Nah, makanya hal-hal seperti yang berbau alkohol itu sebetulnya agama apapun melarang alkohol. Karena alkohol itu akan menimbulkan efek tidak baik. Ya, yang kalau di dalam Islam dikatakan itu lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Itu alkohol. Malah di Islam sangat dilarang untuk kita minum khamar. Ya, itu nggak tahu betul apa enggak bahasa Arabnya ya. Khamar artinya alkohol. Karena itu akan membuat saraf kita jadi kebal, sehingga kita lepas kendali. Lepas kendali kita bisa melakukan apa saja atau diperlakukan apa saja. Nah, itu juga sangat berbahaya alkohol itu. Tapi alkohol di satu pihak dibutuhkan sebagai apa anti infeksi misalnya, ya itu juga dibutuhkan. Jadi semua ada baik dan buruknya, betul. Saya rasa para mualaf dan umat muslim atau yang lain itu mungkin paham ya, bahwa sepaham dengan saya lah untuk urusan baik buruknya gitu loh. Nah, yang paling berbahaya justru ketika kita kecanduan sesuatu, misalnya kita kecanduan kita kecanduan dengan misalnya kita kecanduan dengan uh, zat-zat berbahaya. Misalnya kita kecanduan dengan narkotika misalnya. Kita kecanduan dengan narkotika. Nah, kecanduan dengan narkotika itu juga sangat berbahaya karena akhirnya akan menjadi, maaf ya, kecanduan dengan narkotika itu akhirnya kita menjadi hancur hidupnya. Kita tahu bahwa ada kecanduan narkotika itu seperti morfin, heroin, nah itu malah bisa menghancurkan hidup kita. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi yang saya ceritakan mengenai ketergantungan. Nah, sekarang yang saya mau ceritakan adalah ketergantungan tidak selalu buruk seperti hubungan sehat yang saling mendukung. Nah, ini penting. Jadi kalau kita berinteraksi kemudian saling dukung dan hubungan kita sehat, sehat maksudnya itu normal ya, tidak sesuatu yang terlalu radikal atau apa, itu malah bagus gitu loh. Tapi itu akan menjadi buruk kalau ketergantungan itu menyebabkan hilangnya kemandirian, berdampak negatif pada kehidupan. Nah, ini jadi tergantung banget. Misalnya kalau kita tidak pakai HP, kita sepertinya udah nggak bisa hidup, nggak bisa laksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, ini juga satu hal yang harus diantisipasi, yaitu. Jadi kembali lagi, hal yang perlu ditanganin adalah membangun keterampilan memperkuat mental atau mencari bantuan profesional. Kalau kita bicara, kalau udah terjadi seperti itu, misalnya orang yang kecanduan alkohol, dia harus cari, harus ikut terapi alkohol, kan begitu. Tapi sebetulnya di dalam Al-Quran semua sudah ada jawaban, ya. Semua sudah ada jawaban bahwa kalau kita ketergantungan, hanya satu ketergantungan yang boleh kita pegang kuat-kuat, yaitu kita tergantung pada Tuhan. Ya, artinya kita tergantung pada Tuhan dengan satu ucapan adalah la ilaha illallah. Kita tergantung pada Tuhan itu paling aman. Kenapa? Karena di Al-Quran juga dikatakan, jikalau engkau tergantung berharap pada Tuhan, pada Allah, maka Anda tidak pernah kecewa. Karena Allah tidak pernah berbohong. Allah selalu
menepati janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya. Saya rasa di agama manapun mengatakan seperti itu. Ya, jadi hubungan manusia itu hanya batas interaksi. Ya, tapi hubungan dengan Tuhan harus kita bentuk dan kita bina. Lalu kita mendekatkan. Itu yang kira-kira bisa saya sampaikan. Maaf kalau misalnya dalam video ini mungkin ada beberapa gangguan tadi. Mohon maaf bahwa ini tidak sempurna karena ini saya bukan penceramah, bukan juga ulama, bukan juga pakar. Saya hanya mau berbagi karena usia saya sudah kepala 6 ya. Usia sudah kepala 6, jadi mungkin ada banyak dapat pengalaman-pengalaman yang bisa saya berbagi kepada para sahabat yang mungkin usianya di bawah saya gitu. Tapi kalau usianya di atas saya mohon maaf. Saya bukannya menggurui. Ini perlu saya selalu sampaikan supaya kita semua bisa terbuka untuk ada tempat untuk bertukar pikiran. Ya. Ini kurang lebih seperti itu. Intinya seperti itu yang mau kita sampaikan. Semoga ini semua bermanfaat bagi para mualaf, pada kaum muslim atau teman-teman lain. Ini kita lintas agama ya. Artinya lintas agama berarti agama manapun oke, kita tetap berkomunikasi sesuai dengan ketentuan agama masing-masing ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau disampaikan bisa di kolom komen atau mau mengirimkan testimoni dan segala urusan curhat apa tanya jawab bisa disampaikan melalui email. Ya sekali lagi saya sampaikan channel Kohalim ini ada emailnya adalah santosohalim1963@gmail.com. Nah ini bisa dikirim by email, nanti kami akan bacakan. Kalau ada pertanyaan kami jawab, kalau ada pertanyaan yang belum kami bisa jawab, akan kami cari yang jawabannya, nanti akan kami sampaikan. Nah supaya ada interaktif. Moga-moga ini bisa menjadi manfaat dan kami upayakan bahwa setiap hari pagi jam 7 kami tetap akan hadir di acara ini. Ya, mohon doanya saja, semoga tidak ada halangan. Acara ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Insya Allah kita saling berbagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum secangkir kopi ya.